Al-Fatihah, Sallallahu Alaihi Wasallam, wa barakatuh bilisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ wa ulaika humul muhtadun. Sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak semuanya yang berhadir pada hari ini, insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita sama-sama kita ketahui tanya bahwasanya pada hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu indahnya Ramadan di 1444 Hijriah. Oleh sebab itu, anak semuanya yang berhadir pada kesempatan kali ini, jangan kita hendaknya tergolong kepada nama Allah yang durhaka kepadanya. Disebabkan kenapa? Karena tak terhitung berapa nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat hidup kan namanya, nikmat kesempatan kan namanya, nikmat iman terutama. Akan tetapi durhaka sekali kita rasanya kepada Allah kalau seandainya kita tidak mau untuk berubudiyah kepadanya. Pertama dan utama sekali, marilah kita mengucapkan rasa puji dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah sampai hari ini Allah masih memberikan rahmat kepada karunia kepada kita bersama. Sehingga dengan rahmat kepada karunia yang Allah berikan kepada kita bisa dan mampu untuk melaksanakan aktivitas kegiatan seperti biasanya. Salah satunya yaitu agenda rutin yang kita laksanakan di bulan Ramadan, yaitu melaksanakan kegiatan pesantren tanpa kekurangan satu apapun. Oleh sebab itu, anak-anak semuanya yang berhadir pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita senantiasa hanya menjadikan kita hamba-hamba Allah yang bersyukur atas segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita. Jangan hendaknya menjadikan kita hamba-hamba Allah yang kufur nikmat, apalagi sampai takabur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Selanjutnya, selawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada wali kita yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Yang sama-sama kita hormati Bapak dan Ibu guru pendamping atau guru pembina kegiatan pesantren Ramadan di Masjid Raya Batu Boleh. Selanjutnya yang sama-sama kita hormati yaitu Bapak Pengurus Masjid beserta jajarannya, dan selanjutnya yang teristimewa sekali yaitu anak-anak kami dari kelas 10 dan kelas 11 yang sempat berhadir pada kesempatan kali ini. Ini sudah masuk 10 malam yang kedua kita melaksanakan ibadah puasa dan melaksanakan yang namanya ibadah sholat tarawih dan witir di bulan puasa Ramadan tahun ini. Dapat kita lihat bersama-sama bahwasanya ini merupakan
hal yang sangat lumrah yang terjadi di tempat kita masing-masing. Bahwasanya sama-sama kita ketahui kalau seandainya di awal-awal Ramadan itu jemaah yang berhadir, alhamdulillah luar biasa kali banyaknya. Sampai-sampai ada yang melaksanakan sholat itu di teras yang ada di masjid musola atau surau yang ada di tempatnya masing-masing. Akan tetapi sebelum malam pertama sudah masuk malam kedua, malam pertama itu dinamakan juga dengan babak penyisihan. Nah, kalau seandainya sebelum malam kedua itu kita sudah memasuki yang namanya ibarat kata itu babak semifinal. Dan sekarang sudah nampak siapa yang kemarin yang sekiranya gugur di 10 malam kedua. Nah sekarang ini nampak orang-orang atau anak-anak bapak yang memasuki yang namanya babak semifinal. Usahakanlah anak-anak bapak semuanya di 10 malam terakhir pun kita tetap istiqomah melakukan yang namanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan nanti sampai terpengaruh oleh yang namanya setan laknatullah, apalagi nanti yang dinamakan dengan setan berbentuk atau berwujud manusia. Terkadang pengaruh kawan bersama godang, kawan itu pamungnya tidak sembahyang atau tidak puasa, mereka di asuhan kawan atau di keinsidensian, awal pembuatan pasalawat, awal pasalnya sampai seperti itu. Makanya hati-hati, senantiasa hendaknya anak-anak nanti ke depannya sampai Ramadan ini berakhir, kita nanti tetap istiqomah menjalankan apa yang Allah perintahkan, melaksanakan ibadah puasa namanya dan melaksanakan ibadah sunnah tarawih dan zikir di malam harinya. Mudah-mudahan apapun kondisinya, meskipun hujan sekalipun, kita hendaknya tetap melaksanakan dengan tujuan apa? Supaya kita kembali ke dalam yang namanya suci di sisi Allah Subhanahu wa taala, seperti yang belum terlaksana. Ya. Selanjutnya selawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan buat rombongan junjungan kita yang ini Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Dan apa semuanya yang hadir pada hari ini, sebagaimana yang telah disampaikan oleh pembawa acara sebelumnya, bahwasanya materi kita untuk kesempatan kali ini itu nanti kita akan mengkaji atau membahas berkaitan dengan praktek pengurusan jenazah. Jadi materi kita pada kesempatan kali ini itu berkaitan atau berhubungan dengan praktek pengurusan jenazah. Anak-anak semuanya yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan materi kita pada saat sekarang ini, praktek. Kalau seandainya berkaitan dengan praktek, tentu ada semacam nanti olahraga atau gerakan yang kita laksanakan. Ada nanti benda-benda atau bahan-bahan yang kita perlukan. Akan tetapi melihat situasi dan kondisi, oleh sebab itu tidak memungkinkan rasanya kita itu untuk melaksanakan yang namanya praktek. Disebabkan kenapa? Dalam praktek pengurusan jenazah 4 hal yang tidak akan terlepas ketika kita itu mengurus yang namanya jenazah, baik itu jenazah laki-laki maupun jenazah perempuan. Apa itu yang 4 itu? Yang pertama sekali, ketika jenazah sesama muslim itu meninggal, yang pertama sekali yang wajib kita laksanakan adalah memandikannya. Bagaimana kita memandikan di sini? Kalau air mungkin ada, tapi kalau seandainya untuk tempat ada juga wadah ini atau bahan atau alat. Ya. Lanjut yang kedua, setelah selesai memandikan, apa lagi yang dilaksanakan? Yang dilaksanakan selanjutnya adalah mengkafani. Kalau untuk mengkafani mungkin kita bisa melaksanakan di sini di dalam ruangan masjid, tapi kita pun terbentur masalah bahan atau alat. Selanjutnya, setelah selesai mengkafani, dilanjutkan dengan
menyolatkan jenazah. Alhamdulillah bisa juga di sini. Yang terakhir pun agak rumit kita melaksanakan prakteknya. Disebabkan kenapa? Karena yang keempat ini masuk dalam hal menguburkan. Oleh sebab itu, anak-anak semuanya yang berhadir pada kesempatan kali ini, sesuai dengan materi kita, praktek pengurusan jenazah, berarti kita akan mengkaji, membahas nanti berkaitan dengan materi, poin-poin penting apa saja nanti yang dilaksanakan dalam pengurusan jenazah. Dalam pembahasan kita kali ini berkaitan dengan pengurusan jenazah, ada nanti 4 pembahasan juga. Sebagaimana sebelumnya bahaya syirik itu pun kita akan mengkaji kemarin ada 4 pembahasan. Di pembahasan kali ini berkaitan dengan pengurusan jenazah, kita pun membahas nanti 4 pembahasan penting dalam materi kita kali ini. Yang pertama nanti kita akan mengkaji atau membahas mengenai pengertian dari pengurusan jenazah. Selesai nanti pembahasan pertama, kita lanjut yang kedua berkaitan dengan hukum pengurusan jenazah. Bagaimana hukumnya di dalam Islam. Setelah selesai nanti pembahasan yang kedua masuk kepada pembahasan yang ketiga. Pembahasan ketiga nanti itu berkaitan dengan tata cara pengurusan jenazah. Selesai itu langsung masuk kepada pembahasan kita yang terakhir. Pembahasan yang terakhir nanti berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan pengurusan jenazah. Langsung kita masuk kepada pembahasan. Akan tetapi sebelumnya kita harus mempersiapkan diri dengan bekal yang baik dan diridai Allah Subhanahu wa taala agar dapat menuju akhirat dengan husnul khotimah atau akhir hayat yang sebaik-baiknya. Rugi rasanya, sangat rugi kita rasanya kalau seandainya kita terlahir dalam keadaan husnul khotimah, tapi nanti ketika kita berpulang ke Allah, kita berada dalam keadaan yang sebaliknya. Oleh sebab itu, anak-anak semuanya, mengenai ini ada firman Allah Subhanahu wa taala dijelaskan dalam firman-Nya terdapat dalam Quran surat Ali Imran ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ini nanti menerangkan bahwasanya ia tak pasti kematian itu atau hanya sekedar omongan belaka, omongan saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Shadaqallahu azim. Itu diterangkan dalam firman Allah Quran surat Al-Imran ayat 185. Setiap yang bernyawa akan merasakan yang namanya kematian, dan hanya pada hari kiamat saja diberikan dengan sempurna balasan kepada kamu masing-masingnya. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh ia memperoleh kemenangan yang sesungguhnya. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Jadi jangan sampai kita itu lengah dengan yang namanya kehidupan dunia. Jangan sampai kita itu dilengahkan oleh yang namanya harta, tahta, dan lain sebagainya. Dan juga tidak tertutup kemungkinan keluarga yang kita cintai pun akan bisa nanti melalaikan kita untuk berubudiah kepada Allah. Makanya hati-hati. Masuk kita kepada pembahasan kita yang pertama, yaitu mengenai pengertian pengurusan jenazah. Tidak istis rasanya nanti kita mengkaji mengenai pengurusan jenazah, akan tetapi anak-anak sendiri tidak mengetahui nanti arti atau pengertiannya. Mengenai pengurusan jenazah ini, yang pertama sekali jenazah berasal dari bahasa Arab. Rupanya sebutan jenazah itu berasal dari bahasa Arab.
yang mana yaitu janazah yang berarti sebutan untuk mayat atau mayit. Maksudnya di sini adalah seseorang yang sudah meninggal. Berarti jenazah itu berasal dari bahasa Arab yang berarti jenazah. Selanjutnya pengurusan jenazah. Pengurusan jenazah itu adalah perilaku mengurus jenazah, mulai dari memandikan, mengkafani, menyolatkan, lalu terakhir menguburkan. Sekali lagi, pengurusan jenazah adalah perilaku mengurus jenazah, mulai dari memandikan, mengkafani, menyolatkan, terakhir menguburkan atau memakamkan. Jadi, sekiranya meninggal saudara kita sesama muslim, apa kewajiban ini yang senantiasa kita urus, yang tidak boleh untuk ditinggalkan, dan itu harus untuk dilaksanakan bagi kita yang meninggal dalam keadaan yang baik-baik saja. Selanjutnya, hal ini dilakukan sebagai wujud dan upaya memuliakan manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena manusia adalah satu-satunya makhluk yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari makhluk ciptaan yang lain, baik ketika masih hidup maupun sudah meninggal. Rupanya itulah sebabnya apa yang hadir pada kesempatan kali ini. Itu sebabnya ketika kita itu meninggal, kita diselenggarakan dengan sempurna. Disebabkan kenapa? Karena kita itu merupakan hamba Allah yang paling mulia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain, dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Banyak juga kita lihat bahwasanya ketika hewan atau binatang meninggal dunia, adakah diselenggarakan dengan sempurna? Adakah kira-kira dimandikan? Contoh, Nabi Rahmat Ilham mati kerbau yang yang doa mandikan kalau tadinya kerbau mati. Sudah itu ditahan dengan ada dibilang. Jadi bawa konsumsi sama-sama masyarakat. Ada lagi bilang seperti itu? Nah, atau yang perempuan yang di belakang meninggal tanaman hiasnya di rumah atau bunganya di rumah. Habis itu lagi pernah mau diulang, sudah itu dimandikan dulu sebelum dikuburkan. Ada seperti itu pikiran. Tanaman hias untuk bunga itu kan masuk makhluk hidup, nah bernyawa dan kira-kira kan. Akan tetapi karena kenapa manusia muslim saja yang diselenggarakan secara sempurna? Karena memang kodrat kita itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki akal pikiran dan memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Shadaqallahul azim. Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam atau anak cucu Adam. Berarti mulia anak ini yang hadir masuk anak cucu Adam dan dikirana. Ya, kalau seandainya dia berarti kampung kita yang sesungguhnya di mana dikirana? Akhiratnya Allah atau surganya Allah. Yang kedua dikecilkan pada Habibur Rahman Ilham. Kampung di hotel Pak atau di Sanosa di Kalamawe atau nanti yang di belakang Miswa. Awal di arah Nawawi itu kampung Pak. Nah, kalau seandainya sebutan seperti itu kampung kita hanya sebatas di dunia. Kalau seandainya kampung kita yang sebenarnya mana dikira itu di akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala,
surga Allah. Mudah-mudahan kita yang hadir semua di dalam ruangan masjid dan saudara-saudara kita sesama muslim yang lainnya yang berada di luar sana, kita hanya kembali dalam keadaan husnul khotimah dan masuk surga Allah semuanya tanpa hisab. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Kita memang sempurna dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Makanya tergantung lagi kemana kita akan posisikan diri kita masing-masing. Terkadang alhamdulillah kita lihat pada saat sekarang ini, terkadang perbuatan kita sesama muslim itu lebih buruk ketika binatang. Disebabkan kenapa? Karena pada puasa Ramadan saja kita tengok, kita lihat terkadang ada orang itu yang terang-terangan, yang dengan bangganya, yang dengan kepuasan tersendiri untuk sebagai terang-terangan tidak berpuasa di depanmu. Padahal ini merupakan sebagaimana yang telah Allah sampaikan kewajiban bagi kita untuk melaksanakan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Wajib sifatnya bagi orang-orang muslim yang tidak memiliki uzur atau halangan, baik itu sakit keras dan lain sebagainya. Selanjutnya itu mengenai pembahasan kita yang pertama, pengertian pengurusan jenazah. Kita anggap itu sudah selesai. Masuk kita kepada pembahasan kita yang kedua, hukum pengurusan jenazah. Apa kira-kira hukum awak mengurusi jenazah dalam Islam? Ya, fardu kifayah. Kita tengok, betul tapi kurang. Setiap muslim memiliki kewajiban terhadap saudaranya sesama muslim yang lain yang telah meninggal dunia untuk mengurus jenazahnya. Berarti kewajiban terjawab untuk mengurus jenazah yang sudah meninggal. Jadi pesan apa bagi yang apa nanti apabila ada kerabat kita, keluarga kita atau saudara kita di kampung kita masing-masing yang di dunia ini meninggal dunia, tidak ada salahnya kita itu untuk ikut menyelenggarakan atau mengurusnya. Disebabkan kenapa? Karena salah satu faedah kita mengurus jenazah, di samping kita itu memperoleh pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi ada juga hikmah atau manfaatnya keduanya. Kita nanti akan mendapatkan faedah semacam memperbanyak mengingat akan yang namanya kematian. Kewajiban ini sifatnya kolektif, karena itu dimasukkan sebagai suatu jenis ibadah yang hukumnya adalah fardu kifayah. Nah, betul yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Ilham 100 nilainya. Berarti hukumnya adalah fardu kifayah. Ada kan kira-kira yang kelas 10 ini yang mengetahui pengertian dari fardu kifayah? Kira-kira pengertian atau maksud dari fardu kifayah? Fardu kifayah artinya adalah kewajiban bagi seluruh umat muslim. Kewajiban bagi seluruh umat muslim untuk melaksanakan. Tetapi apabila sudah ada beberapa orang yang melaksanakannya, maka gugurlah kewajiban itu bagi seluruh umat Islam. Dunia mengenai fardu kifayah. Jadi apa semuanya yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala mengenai fardu kifayah, kewajiban bagi setiap umat muslim. Jadi ada apa semuanya yang hadir pada kesempatan kali ini. Contohnya di sini seperti ini. Ada saudara-saudara kita atau kerabat kita yang meninggal di tempat kita masing-masing. Rupanya ini berkaitan langsung atau bertepatan langsung dengan ketika kita akan mau berangkat ke sekolah. Kita berangkat ke sekolah hari Senin contohnya, itu pun bertepatan dengan kita akan melaksanakan kegiatan buka di paginya jam pertama 7.30. Rupanya ketika detik-detik awak akan berangkat ke sekolah, ada semacam garis
menyampaikan atau mengimbaukan di masjidnya atau di musola atau di surau. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah terpulang ke rahmatullah atau rahmatullah. Ya, jam 7 lewat 5 barusan. Berarti bagi yang mendengarkan imbauan kami, marilah kita sama-sama untuk pergi melaksanakan jenazah di rumah duka. Seperti itu kan? Kalau seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada kita untuk melaksanakan atau mengurus jenazah, apapun alasan kita untuk tidak ikut melaksanakan, berarti hukumnya adalah dosa. Akan tetapi anak-anak semuanya itu salah satu manfaat atau bersyukurnya kita terlahir dalam keadaan muslim disebabkan kenapa? Karena Islam itu tidak mempersempit ruang gerak hamba itu untuk beraktivitas satu, untuk beribadah atau berbunyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi fardu kifayah maksudnya di sini bagaimana? Kalau seandainya bertepatan dengan hal yang bersifat penting yang akan kita laksanakan, awal akan mengadakan uhar pagi, rupanya balik di musola yang meninggal atau yang meninggal. Berarti kalau seandainya kita tetap melaksanakan berangkat ke sekolah, rupanya sudah ada sebagian dari saudara kita sesama muslim yang menyelenggarakan. Nanti gugur kewajiban berjawab, tidak akan kena dosa kalau seandainya kita tidak ikut menyelenggarakan. Akan tetapi kalau seandainya tidak ada halangan, tidak ada uzur, usahakanlah untuk hadir untuk mengurus yang namanya jenazah. Karena ini nanti akan banyak manfaat atau faedah bagi kita atau hikmahnya. Salah satunya itu nanti akan memperbanyak kepada kita atau akan menyadarkan kita bahwasanya memang kematian itu betul-betulnya nyata atau ada. Paham gimana mengenai fardu kifayah? Selanjutnya kewajiban terhadap orang yang meninggal dunia itu adalah ada 4 hal kewajiban yang harus kita laksanakan ketika saudara kita sesama muslim itu meninggal atau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4 hal itu yang pertama sekali adalah ketika jenazah itu meninggal nanti yang akan kita laksanakan pertama sekali adalah memandikannya. Setelah selesai memandikan, dilanjutkan dengan yang kedua, penulisannya adalah mengkafani jenazah. Setelah selesai yang kedua, masuk yang ketiga, itunya berkaitan dengan menyolatkan jenazah. Terakhirnya itunya menguburkan. Itu dia mengenai pembahasan kita yang kedua, hukum pengurusan jenazah. Masuk kita kepada pembahasan kita yang ketiga, intinya mengenai tata cara pengurusan jenazah. Tata cara pengurusan jenazah. Kalau ada apa yang hadir pada kesempatan kali ini, halaman pertama nanti yang kita halamannya kalau perlu boleh langsung disambung dengan halaman kedua. Kalau sekiranya tidak muat di halaman pertama. Tata cara pengurusan jenazah itu ada 4. Yang pertama sekali sebagaimana yang kita bahas sebelumnya, memandikan jenazah. Yang kedua, mengkafani jenazah. Yang ketiga, menyolatkan. Terakhir, menguburkan jenazah. Itu dia tata cara pengurusan jenazah. Kita lihat dulu satu persatu. Yang pertama itu tata cara memandikan jenazah. Tata cara memandikan jenazah. Hal yang harus dipersiapkan ketika akan memandikan jenazah yaitu sebagai berikut. Yang pertama sekali adalah siapkan tempat yang layak dalam memandikan jenazah. Salah satu contohnya bisa saja jenazah dimandikan di ruangan yang tertutup atau yang terhindar dari kontak langsung cahaya matahari, atau nanti penglihatan orang banyak parfumnya, atau di tempat-tempat keramaian. Berarti itu tidak boleh. Maksudnya di sini adalah siapkan tempat yang layak, yang sebaik mungkin, yang akan kita pakai untuk memandikan jenazah. Selanjutnya siapkan peralatan atau perlengkapannya, antara lain tempat atau alas memandikan jenazah, matras, kasur yang sudah dilapisi plastik, dan lain sebagainya.
wadah dan air yang secukupnya, sabun atau pembersih, kapur parus, air mawar atau daun bidara agar wangi atau tidak bau nanti terhadap jenazah. Selanjutnya orang yang berhak memandikan jenazah adalah ini yang sering kita keliru dalam hal memandikan jenazah. Anak-anak 4, 1, 2, 3, 4 orang yang berhak dalam hal memandikan jenazah. Sebagaimana yang sama-sama kita ketahui, yang berhak terutama sekali dalam hal memandikan jenazah siapa kira-kira? Siapa? Keluarga terdekat atau dalam arti kata adalah muhrimnya atau mahramnya. Maksudnya di sini adalah yang memiliki hubungan tali darah dengan jenazah, baik itu jenazah laki-laki maupun perempuan. Kita ambil contoh sederhana, meninggal itu yang jenazah yang laki-laki, berarti yang memandikannya boleh dari orang tua laki-laki, orang tua perempuan, saudaranya, baik itu yang laki-laki maupun perempuan. Pokoknya yang memiliki hubungan tali darah. Tujuannya adalah supaya nanti ketika yang memandikan jenazah itu adalah mahramnya, yang pertama sekali supaya nanti agar tetap terjaga yang namanya aurat yang ada pada jenazah. Yakin dan percaya apa semuanya yang berhadir pada kesempatan kali ini, kita itu meninggal akan berbeda-beda nanti versi, akan berbeda-beda nanti caranya. Ada yang meninggal itu dalam keadaan meninggal baik-baik, ada yang meninggal itu dalam keadaan yang tidak baik, kecelakaan, mutilasi kan namanya, terbakar, tenggelam kan namanya, dan lain sebagainya. Kalau sekiranya kita itu mendapati ketika meninggal itu kita ada semacam yang namanya air yang ada di tubuh awak. Kalau sekiranya yang memandikan itu adalah muhrimnya atau keluarga dekatnya atau saudara yang sedara dengannya, insya Allah air yang terdapat di tubuh jenazah itu akan senantiasa terjaga. Tak mungkin rasanya kita keluarga sendiri yang akan menyampaikan atau menyebarluaskan air dari saudara kita sendiri, itu akan mungkin rasanya. Akan tetapi dan apa semuanya, ketika yang memandikan jenazah itu adalah bukan mahramnya atau muridnya atau luar keluarga kita, hati-hati nanti kalau seandainya jenazah keluarga kita itu mendapatkan air, berarti kemungkinan nanti air yang ada nanti di tubuh jenazah kemungkinan itu nanti akan disebarluaskan atau akan dihibahkan kepada orang lain. Gimana? Aku tadi memandikan jenazah sekolah itu, rupanya kakinya itu langsung sekolah, rupanya kaki itu hanya sekolah. Nah kalau dulu boleh pelan-pelan dan sebagainya, barunya bilang, sama jadi bangga, air tak kira. Nah, akan tetapi kalau seandainya kita keluarga sendiri yang memandikan, sepahit-pahit pun air yang ada di tubuh jenazah tidak akan mungkin rasanya disampaikan oleh keluarganya sendiri kepada orang lain. Nah, itu dia mengenai orang yang berhak memandikan jenazah. Selanjutnya, dalam memandikan jenazah hendaknya mendahulukan anggota wudhu dan anggota badan yang sebelah kanan pada waktu mulai memandikan atau menyiramkan air. Berarti didahulukan di sebelah kanan dulu, baru sebelah kiri. Setelah selesai nanti keluarnya baru seluruh anggota tubuh secara berurutan. Selanjutnya syarat-syarat jenazah yang harus dimandikan itu sebagai berikut rupanya dan juga syaratnya. Jenazah itu orang muslim. Jenazah itu bukan karena mati syahid atau mati dalam peperangan membela Islam atau agama Islam. Berarti orang yang meninggal dalam keadaan mati syahid tidak harus diselenggarakan secara sempurna. Nah, disebabkan kenapa? Karena orang yang meninggal dalam keadaan mati syahid itu contohnya meninggal dalam keadaan peperangan, rupanya bersimbah darah. Kalau seandainya langsung dikuburkan nanti, berarti darahnya itu akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu salah satu manfaat atau hikmah yang diperoleh. Berarti kalau seandainya
tidak diselenggarakan secara sempurna, bagaimana kami kenapa? Berarti itu boleh dalam Islam, tidak harus diselenggarakan secara sempurna. Selanjutnya, pada atau anggota badannya masih ada walaupun hanya sebagian yang tinggal apabila karena kecelakaan dan lain sebagainya. Kemudian, selanjutnya cara memandikan jenazah tersebut adalah sebagai berikut. Yang sebelumnya tadi tata cara, selanjutnya cara awal dalam memandikan jenazah. Yang pertama, jenazah ditempatkan di tempat yang terlindung dari panas matahari, hujan, atau pandangan orang banyak. Yang sebagaimana yang Bapak sampaikan sebelumnya, usahakan dalam memandikan jenazah itu dimandikan di ruangan yang tertutup. Berarti sekarang pada saat sekarang ini banyak kita lihat ketika saudara kita itu meninggal, kebanyakan sekarang itu dimandikan di rumah duka, dan mana di sana insya Allah akan senantiasa terjaga yang namanya aurat dari yang laki-laki maupun perempuan dari pandangan orang banyak yang bukan muhrimnya. Selanjutnya memulainya dengan membaca Bismillah. Lanjut, jenazah diberikan pakaian mandi atau kain basahan dengan tujuan supaya tidak langsung nanti nampak oleh mata kita aurat dari jenazah yang telah meninggal. Yang keempat, membersihkan kotoran dan najis yang melekat pada anggota badan jenazah. Lanjut, jenazah agak didudukkan, kemudian perutnya diurut supaya kotoran yang mungkin masih ada di perutnya dapat keluar serta bersihkan mulut, hidung, dan telinganya. Ini juga sebagai alasan kenapa murid yang utama yang memandikan jenazah disebabkan contoh awal dalam hal memandikan jenazah yang laki-laki. Contohnya, yang kita mandikan itu bukan keluarga inti kita atau bukan murid kita, bukan orang tua kita, bukan ayah kita dan lain sebagainya, tapi itu luar keluarga kita. Pertanyaannya, contoh sederhana, Habibur Rahman Ilham atau Syirian Fikri Sabosa, yang meninggal itu bukan keluarga kita atau saudara dekat kita. Bisa tak kita mampu kita itu untuk membasuh atau membersihkan rongga mulut, kamarnya, hidungnya, telinganya, dan lain sebagainya? Bisa nggak kita? Ada tak semacam kita itu ikhlas membersihkannya? Atau ada tak rasa-rasa gigi kita membersihkan? Kalau seandainya orang tua awak membersihkan rongga hidungnya, rongga mulutnya, merasa gigi apa kira? Nah, tapi kalau orang lain, itu sebabnya muhrim dalam hal memandikan jenazah agar supaya tetap terjaga yang namanya kesucian nanti di jenazah, baik itu jenazah laki-laki maupun perempuan. Selanjutnya, kotoran yang ada pada kuku, jari, dan kaki dibersihkan, termasuk kotoran yang ada di mulut atau gigi, sebagaimana yang kita bahas sebelumnya. Menyiramkan air ke seluruh badan sampai rata, dari atas kepala hingga sampai ke kaki. Dibersihkan dengan sabun dan disiram kembali sampai bersih. Ini semuanya. Berarti dalam hal ini, ketika nanti kita memandikan jenazah, baik itu jenazah yang laki-laki maupun yang perempuan, berarti itu disunahkan dengan bagian yang kanan terlebih dahulu, baru bagian sebelah kiri, dan seluruhnya nanti saya. Selanjutnya, setelah selesai itu, kemudian jenazah diwudukkan dan terakhir disiram dengan air yang dicampur kapur barus, daun bidara, wewangian yang lainnya agar jenazah tetap berbau harum. Terakhir, setelah selesai itu semua, jenazah kemudian dikeringkan dengan kain handuk yang kering yang berbahan halus.
Lanjut, yang kedua adalah tata cara mengkafani jenazah. Tata cara mengkafani jenazah. Dalam hal mengkafani jenazah ini, perlengkapan untuk mengkafani yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kain kafan itu nanti untuk jenazah yang laki-laki berjumlah 3 helai atau 3 lapis. Yang perempuan itu berjumlah 5 helai atau 5 lapis. Itu yang disunahkan. Selanjutnya, kapas secukupnya atau paswawa kape yang putih-putih alina. Kapas secukupnya. Lanjut, bubuk cendana. Selanjutnya, minyak wangi. Itu dia bahan yang dipersiapkan dalam mengkafani jenazah. Cara mengkafani jenazah itu adalah sebagai berikut. Yang pertama sekali, kain kafan untuk mengkafani jenazah paling sedikit 1 lembar atau 1 helai yang dapat dipergunakan untuk menutupi seluruh tubuh jenazah, baik itu jenazahnya jenazah laki-laki maupun jenazah perempuan. Yang kedua, cara memakaikan kain kafan untuk jenazah tersebut ialah kain kafan itu dihamparkan selai demi selai dan ditaburkan harum-haruman seperti kapur, parus dan sebagainya di atas tiap-tiap lapis kain kafan tersebut. Selanjutnya, adapun untuk jenazah wanita disunahkan untuk dikafani dengan 5 lembar kain kafan atau 5 helai, yaitu kain basahan atau kain alas sebagai baju nanti tutup kepala atau jilbabnya atau kenahnya, cadarnya kan namanya, dan kain yang menutupi seluruh tubuhnya. Selanjutnya, lubang-lubang seperti lubang hidung dan telinga itu disumpal atau disumpit dengan menggunakan kapas. Kalau di awal masuk kampawan kan disumpal itu kan sumpit yang mana? Sumpit lubang hidungnya dengan kape, sumpit lubang telinga. Lanjut, terakhir adalah lapisi bagian-bagian tertentu dengan kapas. Kita melihat pada saat sekarang ini dalam hal mengkafani jenazah, biasanya kain kafan yang telah dibentangkan selai demi selai itu di atas kain kafan itu ditambah kembali dengan yang namanya kapas. Pernah nggak melihat kirana? Kain kafan yang telah dibentangkan selai demi selai itu kemudian ditambah dengan menggunakan kapas. Setelah itu nanti begitu sampai nanti helai atau lubang kain kafan yang ketiga nanti bagi laki-laki. Begitu juga dengan perempuan. Selanjutnya dan apa semuanya, tata cara mengkafani tadi sudah. Yang ketiga, tata cara menjalankan jenazah. Tata cara menjalankan jenazah ini merupakan hal yang sangat penting juga. Ketika jenazah itu telah meninggal, berarti setelah selesai memandikan, mengkafani, lanjut nanti kita menyolatkan jenazah. Menyolatkan jenazah itu pada umumnya ketika saudara kita meninggal itu nanti akan dibawa nanti ke tempat ibadah, masjid kan namanya, surau, musola dan lain sebagainya. Akan tetapi kalau seandainya sekiranya ada anak bapak yang bertanya, contoh pertanyaan apa di belakang masih bilang, Pak, boleh kira-kira kita itu menyolatkan jenazah di rumah duka? Kalau seandainya seperti itu, pertanyaannya bagaimana kira-kira jawabannya? Boleh atau tidak dalam Islam menyolatkan jenazah di rumah duka? Ya? Boleh. Disebabkan kenapa? Karena nanti ada faktor-faktor tertentu yang mengakibatkan jenazah itu harus disolatkan di rumah duka. Contohnya, dalam hal menyolatkan jenazah itu rupanya bertepatan hari sudah malam, sudah jam 10, 11 atau jam setengah 12. Berarti kalau seandainya seperti itu, tak mungkin kan rasanya kita itu untuk menyolatkan di masjid, musola, surau dan sebagainya. Sebabkan kenapa? Karena sudah mengingat waktu dan tempat, juga jemaah yang akan menghadiri. Berarti itu boleh. Salah satu contohnya kita lihat pada beberapa bulan sebelumnya, ada abang itu meninggal dalam keadaan katakan kepada bagaimana dalam hal menyolatkan, apakah
almarhum itu disolatkan di masjid musola Surau. Nah, akan tetapi jenazah dari keluarganya kemarin atau saudaranya kemarin itu disolatkan di rumah duka, mengingat bahwasannya jam sudah larut malam. Selanjutnya, tata cara menyerahkan jenazah itu mula-mula seluruh jamaah berdiri dengan berniat melakukan sholat jenazah dengan 4 takbir. Contoh, kalau seandainya jenazah itu jenazah laki-laki, berarti niatnya adalah usolli ala hadzal maiti arba'a takbiratin fardhu kifayah imaman. Kalau seandainya kita sebagai imaman lillahi ta'ala, jangan dibaca dua sekali dulu kan. Imaman makmuman, berarti kita sebagai imam ya sebagai makmum ya berarti tidak boleh satu-satu. Kalau kita nanya posisi kita masing-masing, kalau seandainya kita sebagai makmum, berarti imaman sebelumnya diganti menjadi makmuman. Usolli ala hadzal maiti arba'at takbiratin fardhu kifayah makmuman lillahi ta'ala. Itu kalau seandainya jenazah lagi. Kalau seandainya jenazahnya perempuan, bagaimana kira-kira lapas niatnya? Fikri Sanosa. Apa kira-kira? Apa kira-kira lapas niatnya? Usolli ala hadzal maiti arba'at takbiratin fardhu kifayah imaman lillahi ta'ala. Itu kalau seandainya lapas niat untuk jenazah yang perempuan. Usolli ala hadhil mayyitati arba'at takbiratin fardhu kifayah imaman billahi ta'ala. Kalau seandainya kita sebagai imam, usolli ala hadhil mayyitati arba'at takbiratin fardhu kifayah makmuman lillahi ta'ala. Itu kalau seandainya kita sebagai makmum. Pertanyaannya adalah niswatil khairiyah. Apa itu yang dimaksud dengan arba'at takbiratin? 4 takbir. Yuk nak kira-kira satu 4 takbir. Nah, itu dia niat. Kemudian setelah selesai niat, dilanjutkan dengan takbiratul ihram yang pertama, dan selanjutnya membaca surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ada berapa ayat? Habibur Rahman Ilham 7 atau 8? Coba baca yang kedua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sadaqallahu. Bunyi surat Al-Fatihah. Berarti setelah kita itu takbiratul ihram, dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah. Itu masuk kepada takbir yang pertama. Setelah selesai takbir yang pertama dengan membaca surat Al-Fatihah, dilanjutkan dengan takbir yang kedua, Latifah. Takbir yang kedua, kita itu membaca yang namanya sholawat Nabi. Lengkaplah lewat sholawat Nabi. Coba tasbih dulu. Mana kira-kira bacaan sholat
kesalawatan Nabi di sholat jenazah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Terima kasih ucapkan kepada Bapak Latifah. Mengenai takbir yang kedua itu salawat Nabi, betul tak kira-kira bacaannya? Betul kira. Baik. Berbeda tak salawat Nabi nanti ketika jenazahnya laki-laki dan perempuan? Berbeda tak nanti bacaannya? Sama, beda, berarti sama ya. Akan tetapi ketika ada nanti kita terdengar saudara kita muslim itu membaca salawat Nabi dengan menggunakan sayyidina, jangan itu dianggap tidak boleh atau bid'ah dalam Islam. Contoh, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau seandainya dipakai seperti itu, bagaimana ketinggalan Islam? Boleh saja. Lanjut, takbir yang pertama sudah, takbir yang kedua juga sudah dengan salawat Nabi. Takbir yang ketiga apa namanya? Takbir yang ketiga masuk lagi doa untuk almarhum atau almarhumah. Nah, kalau seandainya jenazahnya itu nanti jenazah perempuan, berarti hu yang sebelumnya diganti dengan a. Berarti kalau seandainya laki-laki jenazahnya, berarti menggunakan hu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' qadafahu wa ghsilhu bil ma'i wal salji wal bardi wa nakkihi minal khotoya kama yunaqqa sawbul abyadu minad danasi wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa bihi min fitnatal qabri wa azaban nar. Itu dia jenazah, doa untuk jenazah yang laki-laki. Akan tetapi kalau seandainya jenazahnya jenazah perempuan, berarti u yang semula diganti dengan h. Contoh, jenazahnya jenazah perempuan, Allahumma ighfirlaha warhamha wa'afihi wa'anha. Ya, itu dia. Selesai takbir yang ketiga, doa untuk jenazah atau doa untuk si mayat, berarti masuk ke takbir yang keempat. Takbir yang keempat bila apa yang dibaca? Takbir yang keempat ini kan identik dengan doa untuk keluarga jenazah atau keluarga yang meninggal dunia. Untuk jenazah perempuan. Nah, betul 100 poin. Berarti kalau seandainya jenazahnya jenazah laki-laki, bunyi doa nanti untuk keluarga yang ditinggalkan, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tafdilna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Bukan Ghafurur Rahim. Dan juga sebagian apa yang dibaca Ghafurur Rahim, tapi Ghafurur Rahim. Nah, itu dia takbir 1 sampai takbir yang keempat. Selanjutnya tata cara dalam mengumpulkan jenazah. Tata cara dalam mengumpulkan
pada jenazah ini yang pertama sekali adalah tanah yang telah ditentukan sebagai kuburan digali dan dibuatkan liang lahat sepanjang badan jenazah. Adapun nanti tingkat kedalamannya pun diatur, lebih kurang tingkat kedalamannya itu adalah 2 meter. Selanjutnya setelah sampai di tempat pemakaman, jenazah dimasukkan ke dalam liang lahat dengan posisi miring dan menghadap kiblat. Pernah ada nampak kejadian ketika jenazah itu masuk ke dalam liang lahat, kan miring-miringkan mengarah ke kiblat, sehingga nanti badan itu terkesan nanti menghadap ke dinding tanah karena liang lahat. Ya. Selanjutnya nanti ketika sudah dimiringkan nanti ke tanah menghadap ke arah kiblat, supaya nanti tetap senantiasa miring tubuhnya, itu nanti akan ada semacam penyangga supaya nanti jenazah itu nanti anggota tubuhnya tetap senantiasa menghadap ke arah kiblat. Berarti penyanggahan itu diambil dari bantalan itu menggunakan dari kepala tanah, dari kepala tanah itu sendiri. Pernah ada apa misalnya tanah pokok dan selalu kalau kebetulan ya. Nah, itu nanti akan ditaruh nanti di belakang tubuh jenazah, baik itu jenazah laki-laki maupun perempuan. Selanjutnya tali-tali pengikat kapan lepas pipi kanan dan ujung kaki ditempelkan pada tanah sehingga badannya itu menghadap ke arah kiblat. Pertanyaannya, Rian, pengikat kain kapan itu gimana kan kira-kira diambil atau dibuat? Dari akhir kilo, dari kain kapan itu sendiri. Dan beko contohnya apa yang hadir? Siapa kok? Abdi, Ladang Awin ya, Ladang Awin. Rupanya yang meninggal di kampung itu anggota dewan atau anggota DPR. Dia orangnya bersifat lumayan tinggi jabatannya, posisinya. Rupanya awak memandai-mandai bahwasanya ini anggota dewan diganti oleh kapalnya dengan kain seberapa tak dikira. Nah, atau contohnya ini anggota dewan yang meninggalnya ini penting, yang hanya manfaatnya banyak pertolongannya bagi awak. Berarti kita pesannya adalah Shopee dengan bentuk kain yang lebih bagus. Boleh tak kira-kira? Nah, akan tetapi pentingkan kain kapan itu sendiri itu dibuatkan dari kain kapannya sendiri. Kan bukannya ikutnya seperti tujuannya habis itu disobek dan habis itu kalau ikutnya sendirian. Berarti itu dia pengikat kain kapan. Pertanyaan selanjutnya yang hadir untuk apa yang hadir hari ini, siapa yang tahu nanti silakan untuk diangkat tangannya. Untuk pengikat atau tali kain kapan ini, baik itu jenazah laki-laki dan perempuan, berapa jumlahnya? Pengikat kain kapan? Nabila masih ada ya? Silakan ke depan. Maisya Nabila, silakan ke depan. Pertanyaannya adalah ada berapakah jumlah pengikat kain kapan? Ada 5. Silakan 5 itu kan di mana-mana komplit kira-kira. Di atas kepala, di leher, di pinggang, di bagian sampai di belakang dan di ujung kaki. Nah, itu dia yang kelima tempat untuk pengikat nanti. Kapan itu di mana ditaruh atau diletakkan. Nah, silakan masih ada bilang 100 miliar ya. 5 itu yang pertama itu di atas kepala. Nah, setelah nanti selesai di atas kepala, yang kedua nanti di kisaran dadanya atau leher. Selesai itu yang kedua, yang ketiga itu masuk nanti ke bagian perut, kisaran perut. Selesai itu nanti masuk ke yang keempat lagi, yaitu di arah lutut atau kisaran lutut. Terakhir yang kelimanya, tali kapan itu nanti tingkat di
bawah telapak kaki. Nah, di situ dia tempat-tempat yang mana kain kafan itu atau pengikat itu nanti diikatkan di tubuh jenazah, baik jenazah laki-laki maupun jenazah perempuan. Selanjutnya setelah selesai menguburkan, dianjurkan berdoa, mendoakan dan memohonkan ampunan untuk jenazah, baik itu jenazah laki-laki maupun perempuan. Sekurang-kurangnya mendoakan dengan membaca suratul Al-Fatihah. Lanjut, tata cara menguburkan jenazah. Tata cara menguburkan jenazah ini yang pertama sekali adalah tata cara menguburkan jenazah sudah selesai kan? Tata cara menyolatkan jenazah sudah, tata cara menguburkan jenazah pun sudah. Berarti kita langsung masuk kepada pembahasan kita yang terakhir pada kesempatan kali ini. Pembahasan awal yang terakhir atau materi awal yang terakhir di kesempatan kali ini. Yang keempat itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan pengurusan jenazah, yang ada wali-walinya, yang ada hubungannya dengan pengurusan jenazah. Yang pertama sekali, hal-hal yang berkaitan dengan pengurusan jenazah adalah turut berbelasungkawa atau bertakziah. Turut berbelasungkawa atau bertakziah. Yang mana takziah menurut bahasa artinya adalah menghibur. Yang mana takziah menurut bahasa artinya adalah menghibur keluarga jika yang sedang berduka. Berarti awak meninggal, kerabat awak, kampung awak berbondong-bondong awak hiburan bertakziah atau pengucapan. Berarti itu bagian dari hal yang berkaitan dengan pengurusan jenazah. Yang kedua adalah ada yang dinamakan dengan ziarah kubur. Ziarah kubur. Ziarah kubur bertujuan mengingat kematian serta hari akhirat, di mana manusia akan mendapat balasan yang sesuai dengan amal perbuatannya di dunia. Berarti hal-hal yang berkaitan yang keduanya itunya berkaitan dengan ziarah kubur. Akan tetapi yang tidak diperbolehkan dalam Islam, ketika kita melakukan ziarah kubur ke tempat-tempat tertentu dengan tujuan atau dengan maksud bahwasanya kuburan nanti yang kita kunjungi itu nanti bisa memberikan semacam faedah manfaat yang mampu mengabulkan atau tempat kita minta pertolongan, berarti itu tidak dibolehkan di dalam Islam. Berarti itu masuk ke dalam yang namanya perbuatan syirik, yaitu syirik akbar. Dosanya dosa besar dan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau anak-anak apa contoh akan memasuki bulan suci Ramadan atau hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha, baik waktu pemakaman keluarga awak yang telah meninggal. Habis itu setelah tiba kita di area pemakaman, awak kirimkan doa kepada almarhum ataupun almarhumah. Berarti seperti itu bagaimana dalam Islam kita? Boleh dan tidak? Boleh. Kalau mengirimkan doa itu boleh di dalam Islam. Malahan itu diajarkan supaya nanti bisa memberikan syafaat kepada orang-orang yang sudah meninggal. Baiklah, dan apa semuanya yang berhadir pada kesempatan kali ini, yang insyaallah ya Allah Subhanahu wa taala, untuk materi kita kali ini berkaitan dengan pengurusan jenazah, dianggap pembahasan kita sudah selesai sampai di sini, dan dapat mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan kekurangan dalam menyampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya bagi kita bersama, terutama bagi Bapak yang menyampaikan. Disudahi dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.